Halo, shalom, shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan. Senang kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Dan saya Henry Indrawan selalu menyampaikan renungan firman Tuhan. Karena memang firman itulah yang menguatkan iman kita. Firman Tuhan itu hidup, penuh kuasa, dan janjinya selalu ya dan amin. Saudara, saya mau menyapa saudara di dalam kasih dan damai sejahtera Kristus. Apapun keadaan saudara, ingatlah bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita bila kita terus percaya dan tetap mengandalkan Dia. Puji Tuhan. Dan saudara, kita mau mendengarkan seseorang hamba Tuhan yang ingin bersaksi di mana dulu hidupnya hancur dan tidak mungkin bisa diselamatkan atau dipulihkan, tetapi karena kasih Kristus dia diselamatkan dan sekarang Tuhan memakai dia di dalam kemuliaannya. Dan dia begitu banyak pelayanannya. Dan dia beribadah di GBI City Tower, Jakarta. Dan beliau namanya adalah Michael Edward Ukus. Dan dimana juga baru-baru ini dia mengalami gejala COVID atau dia terkena virus COVID-19. Namun kita akan melihat bahwa Tuhan sudah menyembuhkannya. Jadi apapun yang terjadi, bila engkau kena virus, jangan khawatir, masih ada Tuhan Yesus yang sanggup menyelamatkan saudara. Kalau saudara mendengarkan kesaksiannya, mungkin ada suaranya terlalu kecil, boleh memakai alat bantu handset atau speaker di rumah saudara atau dimanapun saudara berada. Dan selamat menyaksikan dan selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Namun yang akan share adalah tentang bagaimana gejala-gejala yang saya alami sampai akhirnya saya tahu ternyata atau sampai akhirnya itu didiagnosis kalau itu ternyata gejala virus COVID-19. Nah, di bulan Mei kemarin saya tidak pernah menyangka, artinya saya itu beraktivitas seperti biasa. Namun gak tahu kenapa tiba-tiba badan saya agak lemes. Ini hari pertama saya alami. Agak lemes dan tulang-tulang saya itu terasa ngilu gitu teman-teman, terasa pegel dari tulang-tulang belakang apalagi sampai di kaki-kaki. Coba ketika saya berdiri itu lemes, kayak susah untuk berdiri, kayak ngilu semua. Mungkin kalau teman-teman pernah ngalamin cikungunya ya atau apa itu sebutannya, itu mungkin mirip-mirip kayak gitu kali ya. Tulang-tulangnya ngilu semua gitu, terasa kalau mau berdiri susah, kalau harus gerak-gerak juga kayak kayak pegel-pegel gimana gitu. Nah, saya alami gitu pertama. Nah, saya pikir itu hanyalah gejala biasa, teman-teman. Nah, saya kan juga nge-gym kan. Nah, saya pikir tulang-tulang yang saya alami itu sama seperti saya pertama kali nge-gym. Maksudnya gini, awal saya mulai nge-gym itu karena mungkin badan saya belum terbiasa, jadi tiba-tiba tulang-tulang saya itu kayak ngilu juga. Tetapi kalau dibawa istirahat langsung nggak lama kemudian bisa langsung pulih. Nah, saya pikir seperti itu. Makanya ketika tulang-tulang saya itu mulai merasa ngilu, badan saya lemes, nah saya bawa istirahat gitu. Saya nggak tahu ternyata itu sebenarnya adalah salah satu gejala dari virus ini. Saya istirahat di rumah, saya nggak ngantor, tiba-tiba kok ini ngilu-ngilu kok nggak hilang-hilang ya gitu. Hari berikutnya saya mulai merasa lain lagi. Selain terasa ngilu, saya merasa makin lemes dan menggigil nih teman-teman. Panas atau demam sih terasa seperti itu, tapi nggak sampai panas banget gitu. Ada anget-angetnya tubuh saya, cuman malah menggigil, kayak terasa dingin. Padahal AC udah dimatiin, udah pakai jaket, tapi kok tetap menggigil. Dan tulang-tulang terasa tetap ngilu gitu. Nah, hari berikutnya saya mulai merasa lebih aneh lagi. Ini yang paling parah nih teman-teman. Penciuman saya itu hilang. Nah, biasa itu kalau saya di rumah atau di kamar, sebelum saya tidur, saya tuh suka pakai segala jenis minyak. Dari minyak angin lah, minyak punya segala minyak gosok, minyak kayu putih lah. Jadi saya suka pakai seperti itu kalau mau tidur atau habis mandi. Bahkan kalau saya habis mandi, saya suka pakai lotion, pakai parfum khusus di rumah. Nah, anehnya saya itu nggak bisa lagi cium aroma itu gitu, mulai dari parfum
sampai minyak gosok, minyak kayu putih nggak bersih. Kok aneh ya? Padahal saya nggak pilek, hidung saya nggak tersumbat gitu. Tapi saya kok nggak bisa cium gitu. Aroma-aroma apapun di dalam rumah atau di dalam kamar itu nggak bisa tercium sama sekali. Nah itu saya sudah mulai khawatir. Singkat cerita, saya telepon ke kantor, saya tanya ke orang kantor, karena biasa ada orang kantor yang suka nyiapin obat, dan ada satu orang kantor itu dia itu udah seperti orang tua rohani juga yang ada di kantor. Nah beliau ini yang suka kasih tahu obat apa yang mau diminum atau sakit apa kamu, nanti dicoba dicari obatnya. Nah saya langsung call orang kantor itu, biasa kita panggil babe kalau di kantor, dan tiba-tiba langsung diarahin, mendingan kamu ke rumah sakit gitu. Akhirnya singkat cerita saya ke rumah sakit, check up, dan sampainya di rumah sakit saya serbukan keluhan-keluhan saya, termasuk tenggorokan saya ini. Akhirnya saya ngerasa ada yang aneh, kayak terasa bengkak gitu, dan kalau ngomong juga sakit. Jangankan makan, ngomong aja sakit gitu, apalagi nelen makanan itu sakit. Saya ngomong, tapi saya nggak bilang penciuman saya cuma bilang kayak tenggorokan saya sakit banget dan badan saya terasa sakit semua. Nah dokter itu bilang harusnya sih di PCR, tetapi jam PCR-nya udah tutup, jadi dokternya udah nggak ada. Mendingan kita kasih obat dulu, nanti selang beberapa hari, 2-3 hari kamu PCR atau antigen. Karena kalau di PCR atau di antigen dalam kondisi seperti ini, nanti takutnya dideteksi hal-hal yang lain. Akhirnya saya ikutin ajaran dokternya. Saya pulang, saya minum obat, namun saya tetap merasa aneh dengan penciuman ini yang hilang. Akhirnya saya lapor lagi ke kantor, dan akhirnya dari kantor desak saya untuk mendingan kamu antigen. Akhirnya saya ke antigen, dan ternyata memang benar-benar positif, teman-teman. Nah ini gejala-gejala ini ternyata jangan dianggap remeh loh teman-teman. Apalagi yang gejala-gejala yang umum, misalnya sakit tulang, sakit belakang, atau ngilu-ngilu. Nah karena saya tadinya pikir itu sakit biasa, sama seperti saya ketika nge-gym, mungkin karena saya pikir terlalu diforsir atau terlalu berlebihan angkat beban atau olahraga, akhirnya tulang-tulang saya terasa lemes dan ngilu. Nah saya pikir itu gejala itu sama seperti itu, tapi ternyata beda. Ternyata ini lebih kepada COVID-nya, dan lama-lama lemes, CT saya turun, penciuman saya hilang, aduh, dan akhirnya benar-benar didiagnosis itu kalau saya itu kena COVID-19. Jadi gejala-gejala yang seperti ini mungkin jangan dianggap remeh teman-teman. Ini sih gejala-gejala yang saya alami selama saya mengalami penyakit ini. Ya mungkin ada teman-teman yang juga menyaksikan channel ini mungkin pernah mengalami atau pernah sakit COVID-19. Nah mungkin teman-teman juga mungkin bisa share atau bisa ceritakan gejala-gejala apa saja yang teman-teman alami ketika mengalami hal seperti ini. Nah kalau saya apa yang saya alami itu ya seperti apa yang saya bagikan pada saat ini kepada teman-teman. Pertama yaitu tulang-tulang terasa ngilu, pokoknya dari atas sampai ke bawah, berdirinya susah. Terus ada susah tidur teman-teman. Terus ini ada radang tenggorokan. Namun saya bersyukur karena saya nggak sampai batuk-batuk banget dan tidak pilek. Kemudian menggigil, terasa dingin. Demam ada tapi nggak panas-panas banget. Lebih terasa menggigilnya sih kalau saya pada waktu saya alami gejala itu. Kemudian penciuman hilang, kemudian lidah terasa nggak rasa apa-apa, dan lemes. Nah itu adalah gejala-gejala yang saya rasakan sampai akhirnya diperiksa dan ternyata benar-benar positif. Nah itu yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Semoga hal ini bisa bermanfaat, juga bisa menambah ilmu tentang gejala-gejala yang ditimbulkan gara-gara COVID ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan ya seperti itu teman-teman gejala-gejala yang saya alami selama masa-masa penderitaan itu. Dan puji Tuhan, meskipun saya sempat di opname selama 12 hari di rumah sakit khusus COVID, dan
karena perawatannya juga bagus, ya kan, maksudnya dokter-dokter, para perawat juga pelayanan mereka luar biasa. Kita benar-benar diperiksa 24 jam setiap hari dan tidak pernah putus. Bagaimana mereka periksa bukan cuma saya tetapi setiap pasien yang ada di situ, sampai akhirnya juga proses pemulihan itu, kesembuhan bisa berlangsung dengan cepat. Bahkan buat teman-teman yang juga support saya dalam doa itu memang luar biasa. Ada keluarga di balik layar yang tidak pernah berhenti untuk terus mendoakan saya, sehingga saya boleh mengalami pemulihan dan kesembuhan. 12 hari saya diopname di rumah sakit, kemudian saya dinyatakan negatif setelah di PCR. Namun saya sempat isolasi mandiri juga di tempat isolasi mandiri selama 5 hari. Baru ketahuan kalau memang saya itu udah benar-benar negatif, dan akhirnya saya bisa pulang ke rumah untuk melanjutkan perawatan di rumah. Dan bersyukur sekarang saya sudah lebih sehat. Saya udah check up beberapa hari, 2 atau 3 hari yang lalu ke rumah sakit untuk cek bagian paru-paru, karena pada waktu saya positif saya itu dicek juga paru-paru dan ada kabut-kabut itu menurut dokter, menurut hasil ronsen yang saya terima dari rumah sakit ketika saya positif. Nah, namun setelah saya negatif, saya periksa lagi ke rumah sakit, tetapi bukan rumah sakit COVID, saya periksa ke rumah sakit umum khusus untuk paru-paru. Nah, dan hasilnya puji Tuhan, saya bersyukur bahwa paru-paru saya itu sekarang sudah bersih dan tidak ada gangguan sedikit pun. Dan saya percaya itu semua karena pertolongan Tuhan juga. Yang pasti bukan juga, tapi itu pertolongan Tuhan melalui doa-doa dari teman-teman yang peduli dengan saya, melalui doa dari keluarga saya, dari keluarga rohani saya, bahkan pekerjaan Tuhan melalui tangan para dokter dan para perawat yang luar biasa. Makanya kesembuhan ini semata-mata karena pertolongan Tuhan lewat kebaikan-kebaikan saudara. Dan saya memberikan apresiasi juga kepada para dokter, para perawat yang selalu siap siaga 24 jam setiap hari, bahkan tak tanggung-tanggung mereka itu jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 itu tetap periksa kami, periksa saya dan para pasien yang lain, mulai dari cek darah, tanya keluhan-keluhan yang dirasakan. Banyak hal yang mereka lakukan. Makanya saya berikan aplaus dan apresiasi yang besar buat para dokter, para perawat yang selama ini sudah sangat membantu proses kesembuhan saya. Namun saya juga percaya sangat membantu juga untuk para pasien-pasien yang mungkin sekarang masih dirawat di rumah sakit ataupun dimanapun mereka berada. Makanya terima kasih banyak buat para dokter, para perawat, kalian luar biasa. Saya tahu kalian capek, kalian lelah, tetapi saya hanya bisa mendoakan untuk saudara, untuk setiap dokter, para perawat, semoga tetap diberikan perlindungan Tuhan dan dijauhkan dari penyebaran virus COVID-19. Dan biarlah apapun yang dibutuhkan para dokter, para perawat, khususnya ketika mereka menangani pasien ini, pasien-pasien COVID, biarlah Tuhan yang cukupi. Sekali lagi, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan channel ini. Semoga bisa memberkati dan tetap semangat, jaga imun tubuh, tetap menggunakan masker dimanapun berada, jaga jarak, kalau nggak perlu keluar jangan keluar. Oke? Sekali lagi terima kasih dan God bless you. Ya, saya percaya saudara yang sudah mendengarkan kesaksian dari hambanya Michael Edward Ukus, di mana kita sudah diberkati, Tuhan sudah menyembuhkan dari COVID-nya, dan percayalah bahwa di balik itu semua, Tuhan selalu membela kita, menyelamatkan kita yang percaya kepadanya. Dan saya akan memberikan satu ayat firman Tuhan di dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24. Dikatakan Ia, yaitu Tuhan Yesus, sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Puji Tuhan. Saudaraku, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan tentu tidak bisa menyelamatkan hidupnya untuk
masuk ke dalam kerajaan kekal. Apapun yang diusahakan, yang dilakukan oleh manusia tidak akan bisa. Jadi Allah yang besar turun, datang ke dunia ini dengan tujuan yaitu mengasihi manusia. Dia buktikan dirinya, dia berani mengorbankan supaya apapun yang diperkatakan oleh manusia dan apa yang direncanakan oleh iblis tentu tidak ada kemenangan, karena Yesus buktikan kasihnya kepada saudara. Tahukah kita sudah buta secara pengenalan yang benar tentang Tuhan Yesus yang adalah pribadi Allah, dan dia turun menjadi manusia yang kita sebut namanya Tuhan Yesus. Jadi karena kita sudah dibutakan oleh iblis atau setan, sehingga iblis tidak mau binasa sendiri, dia tarik manusia dengan berbagai cara tipu dayanya, sehingga manusia semuanya, kalau tanpa Kristus, kita akan mengalami hukuman kekal. Jadi kenapa dia harus di kayu salib? Karena itulah kasihnya dia buktikan kepada manusia, supaya orang yang percaya kepadanya diselamatkan dan menerima hidup yang kekal. Dan dia buktikan hidupnya juga, tubuhnya, yaitu sudah dipukul, sudah dicambuk, dan dikatakan darahnya keluar. Artinya oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Tahukah saudara bahwa keselamatan kita, bahwa penebusan dosa kita bukanlah darah hewan atau darah apapun atau harta apapun. Bukan itu yang menyelamatkan kita, tetapi oleh darah Yesus yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia yang beriman dan yang percaya kepadanya. Jadi apa yang harus kita persiapkan? Yaitu hati kita dan seluruh hidup kita untuk beriman kepada Tuhan Yesus. Itu yang pertama, beriman pada Tuhan Yesus, satu-satunya jalan keselamatan dan hidup yang kekal, sehingga kita hidup di dalam rencananya, di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua adalah oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Tahukah saudara, hanya oleh darah Yesus kita dilindungi dari apapun, sehingga kita beriman, percaya bahwa hanya satu-satunya yang bisa melindungi kita, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa menerima? Yang terpenting adalah buka hatimu, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkatalah kepada Dia, Tuhan, selamatkan aku mau menerima Engkau, darah-Mu yang sudah mati di kayu salib untuk menebus kami. Kami percaya oleh darah-Mu lah kami dilindungi, kami disembuhkan, kami dipulihkan. Itu saudara, apapun agama saudara, yang terpenting dia mencari hatimu, karena dia bukan berbicara tentang agama, tetapi dia mencari orang yang percaya, yang membuka hati untuk dia. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa bagikan renungan ini atau YouTube ini ke banyak orang, dan juga jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe supaya nama Tuhan dipermuliakan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.